Putri Lukman. Putri, apakah Presiden Joko Widodo sudah bergerak menuju ke restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta untuk menghadiri pembubaran TKN? Iya, Zilvia dan juga pemirsa, bahwa sampai saat ini Presiden terpilih Joko Widodo masih berada di istana. Belum ada pergerakan yang kami lihat sejak setengah jam yang lalu hingga saat ini. Memang sebenarnya informasi untuk pembubaran TKN di Seribu Rasa terjadwalkan adalah pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini untuk pergerakan dari Joko Widodo atau Presiden terpilih 2019-2024 belum terlihat. Kalau dari agenda Presiden terpilih Joko Widodo di hari Jumat ini sejak pagi tadi sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan serangkaian agenda kepresidenan. Di antaranya tadi melakukan rapat intern, kemudian juga sempat berjalan-jalan ke Kota Tua untuk juga melakukan wawancara dengan media asing, kemudian kembali ke Istana Merdeka dan saat ini masih berada di dalam Istana Merdeka. Informasi yang kami terima dari internal istana bahwa memang Presiden terpilih Joko Widodo ini akan menjalankan sholat asar terlebih dahulu di istana sebelum nantinya bergerak menuju ke restoran Seribu Rasa untuk menghadiri pembubaran TKN yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain dari Presiden terpilih Joko Widodo, kami juga tadi sempat melihat kendaraan atau rangkaian dari Wakil Presiden Yusuf Kala juga sudah bergerak dari kantor Wakil Presiden di Merdeka Utara menuju ke Seribu Rasa untuk juga menghadiri pembubaran tim kampanye nasional. Informasi yang juga kami sudah terima bahwa setelah Presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih melakukan agenda kepresidenan akan melanjutkan agenda berikutnya yakni menghadiri pembubaran TKN. Dari yang kami terima juga Wakil Ketua TKN atau Muldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan bahwa memang akan ada Presiden terpilih Joko Widodo yang hadir dalam agenda tersebut dan ditegaskan dari beberapa pihak maupun juga parpol koalisi bahwa pembubaran TKN ini bukan berarti membubarkan koalisi karena tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah dibentuk secara resmi dan sudah melakukan agenda kerja di kampanye hampir selama 7 bulan yang artinya perlu dibubarkan secara resmi hanya tim kampanye nasional saja. Namun untuk agenda koalisi atau kegiatan koalisi ini masih berjalan, artinya mengawasi bagaimana nantinya 5 tahun ke depan, bagaimana program dari Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain itu yang menarik adalah di minggu terakhir atau pada minggu ini begitu banyak agenda besar yang sudah berlangsung, mulai dari pertemuan Ketua Umum Parpol Koalisi, kemudian juga sempat ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP dan juga Gerindra, dan hari ini adalah pembubaran tim kampanye nasional. Yang menjadi highlight atau isu besar adalah nantinya akan dibahas juga apakah akan masuk tambahan koalisi atau koalisi plus-plus yang kerap disampaikan oleh Muldoko sebagai Wakil Ketua TKN. Karena peluang ini masih juga diberikan kesempatan. Namun hingga saat ini memang masih dalam pembicaraan di koalisi Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait dengan tambahan koalisi dan nantinya apa yang menjadi program kerja dari Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain itu juga Zilvia, kalau dari informasi yang kami terima memang khusus nanti di pembubaran tim kampanye nasional ini sebenarnya merupakan agenda dari sekjen-sekjen parpol koalisi Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga dihadiri baik dari relawan, kemudian juga tentunya dari Presiden terpilih Joko Widodo dan juga ada Wakil Presiden Yusuf Kala dan nanti ada pihak-pihak terkait juga yang hadir di Seribu Rasa. Sampai saat ini memang kami dari media seperti biasa ketika Joko Widodo saat menjadi capres berangkat ketika daftar ke KPU, ia juga berangkat dari Istana Kepresidenan Jakarta dan kami juga menunggu saat itu waktu beberapa bulan yang lalu mendaftar ke KPU dan beberapa agenda juga selalu berangkat dari Istana Jakarta melewati Jalan Merdeka dan hari ini ketika pembubaran tim kampanye nasional Joko Widodo sebagai Presiden terpilih 2019-2024 akan kembali berangkat dari Istana Merdeka atau Istana Kepresidenan Jakarta. Namun biasanya
artinya karena ini merupakan agenda di Capres atau pemilihan presiden 2019, artinya rangkaiannya tidak rangkaian banyak atau rangkaian besar, namun adalah rangkaian sedikit, rangkaian terbatas yang biasanya akan mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih untuk menuju ke Seribu Rasa, tempat lokasi pembubaran TKN. Zilvia, bisa dilihat di dalam Istana Jakarta ini sudah mulai terlihat ada persiapan kendaraan atau rombongan dari Presiden terpilih Joko Widodo akan mulai bergerak menuju ke restoran Seribu Rasa. Iya, Zilvia, kalau tadi bisa dilihat ada rombongan yang bergerak dari Istana Kepresidenan Jakarta, namun belum bisa dipastikan apakah itu kendaraan yang ditumpangi atau dinaiki oleh Joko Widodo sebagai presiden terpilih, karena biasanya mobil yang digunakan Joko Widodo bukan yang tadi melintas di Jalan Merdeka. Kami masih akan menantikan nantinya pergerakan dari rombongan Joko Widodo sebagai presiden terpilih keluar dari Istana Kepresidenan Jakarta untuk menuju ke restoran Seribu Rasa menghadiri pembubaran tim kampanye nasional. Zilvia. Baik Putri, sampai saat ini Presiden Joko Widodo masih belum pasti apakah sudah bergerak atau tidak ke restoran Seribu Rasa Menteng. Tetapi yang ingin saya tanyakan Putri, tadi Anda menyebutkan ada serangkaian agenda politik yang terjadi selama sepekan terakhir ini. Dan masing-masing dari parpol Koalisi Indonesia Kerja ini mengatakan kalau soal kemungkinan apakah ada partai baru yang bergabung dalam koalisi KEK ini adalah hak prerogatif Presiden. Sejauh ini bagaimana sebetulnya sikap atau pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan kemungkinan ada partai lain di luar koalisi yang ikut bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin? Iya, kalau dari Presiden terpilih Joko Widodo sempat beberapa pekan lalu kami sebagai wartawan kepresidenan menanyakan apakah ada peluang bagi parpol koalisi atau parpol koalisi ini ditambah atau plus-plus. Dari Joko Widodo selalu menyatakan politik adalah bersifat dinamis, artinya segala kemungkinan bisa terjadi, ada keterbukaan, dan setiap kali Joko Widodo memberikan terbuka untuk siapapun yang ingin bertemu, ingin berdialog, ingin berkomunikasi dengan dirinya, bukan hanya partai koalisi, namun juga dari partai oposisi. Kita merunut bagaimana ketika di beberapa pekan lalu Joko Widodo sempat bertemu dengan Prabowo Subianto yang membuat masyarakat di Indonesia begitu senang karena ini menjadi penutup dari Pilpres 2019 ketika pertemuan di MRT antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Namun memang kepastian dari apakah nantinya Joko Widodo memberikan peluang atau terbuka bagi partai-partai di luar koalisi masih dalam pembicaraan baik dari Joko Widodo maupun juga ketua umum partai politik pendukung dan juga pihak-pihak terkait untuk nantinya sampai saat ini memang Joko Widodo masih mendiskusikan untuk peluang dari parpol-parpol luar masuk ke koalisi. Seperti ada beberapa partai yang juga sempat mengajukan diri adalah Partai Amanat Nasional. Kalau melihat Gerindra masih belum juga memberikan gambaran apakah mereka akan masuk ke koalisi Jokowi dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Namun untuk saat ini yang tengah dibahas oleh Joko Widodo sebagai presiden terpilih 2019-2024 adalah mengenai para menteri-menteri yang akan masuk di kabinet berikutnya atau koalisi Indonesia Kerja. Kalau beberapa pekan lalu kami juga sempat menanyakan kepada Joko Widodo bagaimana sebenarnya peluang-peluang menteri yang sudah ada di periode pertama kerjanya, apakah akan juga kembali masuk di periode kedua. Joko Widodo hanya memberikan kemungkinan bahwa semuanya bisa terjadi, yang pasti yang ia pertimbangkan adalah kinerja, termasuk dengan menteri baru yang kerap menjadi menteri muda, yang kerap menjadi pembicaraan baik di internal partai koalisi maupun juga di beberapa pihak. Apakah ada kemungkinan menteri muda? Joko Widodo menyatakan bahwa sangat bagus ketika menteri muda bisa masuk dalam
kabinet kerja atau koalisi Indonesia Kerja, karena ini menjadi fresh atau gambaran kesegaran di kabinet untuk bisa juga bekerja lebih baik lagi. Dan ia juga menyatakan bahwa referensi bukan hanya dari partai politik namun juga dari profesional. Artinya nantinya di periode berikutnya, yakni di koalisi Indonesia Kerja di 2019-2024 akan diisi oleh 60% partai politik dan 40% dari profesional, yang menjadi gambaran dari Joko Widodo dan juga menerima masukan dari sejumlah pihak, baik dari ketua umum partai politik koalisi dan juga dari unsur lainnya. Zilvia. Putri, mohon ditahan dulu, saya akan kembali ke Anda. Saat ini saya ingin merangkum sedikit apa yang sedang terjadi, pemirsa. Saat ini ada jadwal pembubaran TKN atau Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin yang akan berlangsung di Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta. Dan tadi dari rekan kami Putri Lukman yang memantau dari wilayah Istana Kepresidenan menginformasikan bahwa sampai saat ini Presiden terpilih Joko Widodo tampaknya masih belum berangkat dari istana. Dan gambar yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah suasana terkini. Kami baru saja memperoleh informasi bahwa Presiden terpilih Joko Widodo ini sudah berangkat dari Istana Kepresidenan akan menuju ke Restoran Seribu Rasa. Dan di Restoran Seribu Rasa ini sudah berkumpul para elit politik dari Tim Kampanye Nasional yang terdiri dari 10 partai politik. Ada dari PDI Perjuangan, kemudian ada Golkar, PKB, Nasdem, P3, ada juga dari Hanura, Perindo, PSI, PKPI, dan PBB. Informasinya adalah selain agenda untuk pembubaran TKN, nanti juga akan didiskusikan langkah selanjutnya apakah akan membentuk wadah organisasi atau kesekretariatan yang menampung partai politik yang selama ini mendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Namun informasi terakhir yang kami terima dari rekan-rekan kami bahwa yang menghadiri acara pembubaran TKN ini adalah Sekjen dari masing-masing partai politik pendukung Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin dan juga sejumlah elit partai politik, tapi belum terlihat adanya kehadiran dari ketua umum partai politik. Ini adalah gambar terakhir yang kami peroleh real time. Tampak ada wakil ketua TKN atau ketua harian TKN Muldoko yang menanti kehadiran dari Presiden terpilih Joko Widodo. Selain Presiden Joko Widodo juga direncanakan acara pembubaran TKN ini juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Maruf Amin dan sebelumnya sudah tampak Ketua Dewan Pengarah TKN yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang juga sudah hadir di tempat tersebut untuk menyaksikan secara langsung nanti pembubaran TKN. Pertanyaan besarnya dan saya akan menanyakan langsung kepada pengamat politik yang saat ini sudah bersama saya di sini, Mas Ray Rangkuti. Pertanyaan besarnya adalah setelah TKN ini bubar, apa artinya? Apakah koalisi ini juga akan bubar? Tadi dijawab oleh beberapa elit politik, tidak, koalisi ini akan tetap solid. Tetapi solid atau tidak ini kan masih sangat dinamis. Bacaan Anda seperti apa sejauh ini? Ya tidak bubar, karena tidak akan mau yang bubar. Koalisi menang kok bubar ya kan? Dan ada justru persoalannya apakah akan ditambah atau tidak gitu. Plus-plus itu ya? Plus-plus itu gitu, itu pertama. Atau yang kedua nanti akan kita lihat setelah pembentukan anggota kabinet. Kalau ada partai yang mungkin kecewa karena misalnya merasa tidak mendapat tempat di dalam koalisi itu atau tidak sesuai ekspektasi dia, bisa saja keluar atau tidak gitu. Nah itu yang akan terjadi. Tetapi kalau yang 10 partai politik ini sangat, bayangan saya sih 100% nggak akan mau keluar gitu. Mereka akan tetap di dalam, meskipun tentu saja secara legal formal nggak ada dasarnya lagi. Karena kan sebetulnya kan mereka koalisi dalam konteks mencalonkan orang. Nah apakah setelah itu mereka mau melanjutkan atau tidak tergantung kepada musyawarah mereka masing-masing. Gitu. Nah cuma dugaan saya karena sudah menang ya tentu saya tidak akan mau membubarkan diri. Itulah bedanya misalnya dengan koalisi 02 karena memang tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Jadi setiap partai di situ kemudian melakukan negosiasi kemana-mana. Ada yang berkunjung ke 01, ada yang mau tetap di sebagai oposisi macam-macam ya. Terserah mereka pilihan masing-masing gitu. Sebab kalau 01 ini bubar pilihannya cuma satu, yaitu jadi oposisi gitu. Tidak kebagian kekuasaan gitu. Tadi kan Anda sempat menyebut mungkin ada saja partai politik yang merasa kecewa dengan pembagian kekuasaan nanti. Apakah ada kemungkinan nanti akan menjadi oposisi? Tapi sebelum itu Mas Rey, kami akan memperlihatkan ini kedatangan dari Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Maruf Amin yang sudah tiba
di salah satu restoran di kawasan Menteng, Jakarta, tempat pembubaran tim kampanye nasional. Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah tiba sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga Ketua Dewan Pengarah TKN yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala juga sudah hadir. Dan saat ini berarti masih tinggal menunggu kehadiran dari Presiden terpilih Joko Widodo yang informasinya sudah berangkat dari Istana Kepresidenan akan bergabung dengan para sekjen Parpol Koalisi Indonesia Kerja yang terdiri dari ada PD Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, P3, Hanura, Perindo, PSI, PKPI, dan PBB. Setelah terbentuk, sebelum proses kampanye Pilpres 2019, TKN ini terbentuk, diketuai oleh Erick Thohir dan beranggotakan ada 10 partai politik yang mendukung pencapresan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Setelah dinyatakan menang oleh KPU dengan persentase suara 55,5% atau dengan jumlah suara 85 juta lebih dan selisih sekitar 11 juta suara dengan pasangan Prabowo Sandi, TKN pada hari ini tepatnya pada tanggal 26 Juli 2019 akan membubarkan diri. Tetapi tadi sejumlah elit partai politik menyatakan meskipun TKN bubar, koalisi pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini akan tetap solid. Tetapi catatannya adalah politik sangat dinamis, apalagi ada ungkapan dari Wakil Ketua TKN yaitu Muldoko yang menyatakan ada kemungkinan penambahan atau disebut sebagai koalisi plus-plus. Jadi ini masih terbuka sekali kemungkinan apakah akan ada penambahan partai politik baru di luar partai politik pendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin selama ini yang nantinya akan bergabung dengan parpol pendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita tahu saat ini ada 3 parpol oposisi yang selama Pilpres 2019 berseberangan dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu ada Partai Gerindra, PAN, dan juga PKS. Sambil menanti kehadiran dari Presiden terpilih Jokowi, kita lanjutkan lagi Mas Ray Rangkuti. Kalau tadi Anda menyatakan kemungkinan akan ada yang kecewa dengan pembagian kekuasaan, berarti terbuka juga yang selama ini menjadi koalisi akan menjadi oposisi? Sangat terbuka kemungkinan itu, meskipun tentu saja sedikit kecil ya. Kecil Anda melihatnya ya? Cuma ya yang ada itu nanti mungkin bukan koalisi solid. Artinya seperti yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya kan, tetap menikmati kursi kekuasaan, ikut di dalam kursi kabinet, tetapi perilaku mereka di legislatif misalnya menjadi oposisi gitu. Itu kan bagian koalisi yang jamak. Rasa oposisi. Betul. Itu sesuatu yang juga jamak dalam tradisi politik Indonesia gitu ya. Meskipun kalau kita lihat misalnya akhir-akhir ini salah satu alasan misalnya ada reaksi yang cukup negatif terhadap kehadiran PAN di dalam koalisi ini gitu. Salah satu karena mereka merasa model yang seperti itu tidak boleh lagi terjadi gitu. Artinya kalau mau koalisi total harus koalisi mendukung pemerintah gitu. Tapi kalau memang bersikap berbeda-beda, jadi di kekuasaan iya, tetapi di legislatifnya berbeda gitu. Nah mereka merasa lebih baik di luar daripada masuk ke dalam gitu. Tapi itu komitmen awal yang kita nggak tahu nanti apakah akan itu terwujud dalam masa pemerintahan kedua dari Pak Jokowi gitu. Kita lihat friksi atau polarisasi pada saat Pilpres 2019 kan begitu tebal ya. Apakah itu bisa luntur karena begitu dinamisnya politik kalau melihat perkembangan selama sepekan terakhir ini saja? Ya bukan bisa, tapi mengarah ke sana malah. Sudah mengarah ke sana. Istilah saya itu, saya malah menduga 60% keinginan Gerindra itu masuk ke dalam koalisi 01 gitu. Nah tentu saja sangat tergantung sekarang pada koalisi satunya gitu. Nah selama diskusinya masih membagi soal jatah kursi kabinet, saya kira tidak ada reaksi yang cukup kuat secara negatif dari partai-partai di 01 gitu. Nah baru muncul reaksi agak negatif manakala Gerindra juga membuat isu yang mengatakan mereka berminat untuk masuk di salah satu unsur pimpinan MPR gitu. Nah itu yang mengakibatkan kemudian terjadi pertemuan 4 partai politik di luar 4 partai politik koalisi parlemen di luar PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa sebaiknya harus ada soliditas di antara partai-partai yang inti itu pernyataan tentu saja terlalu mengambang yang sebetulnya dapat kita baca mengatakan
tidak mungkin masuk Gerindra dan ikut serta di dalam kursi MPR gitu. Maksudnya bacaan Anda adalah tanpa kehadiran PDI Perjuangan, mereka mengatakan bahwa menolak ada partai baru yang bergabung dalam koalisi kita. Bayangan saya kalau itu sampai ke kursi MPR. Tapi mungkin mereka masih bisa mempertimbangkan apakah akan menerima atau tidak kalau misalnya pembagiannya masih di kursi kabinet gitu. Sebab memang hitungan kita. Kenapa justru kursi ketua MPR ini yang lebih diperebutkan? Ya karena memang itu sangat strategis menurut saya. Sebagaimanapun semua partai politik sekarang ini sedang menuju ke 2024. Jadi yang sekarang ini sebetulnya adalah potensi bagi mereka untuk memperlihatkan kepada publik kinerja mereka macam-macam untuk diperhitungkan 2024 gitu. Dan 2024 itu hanya mungkin bisa dikenal oleh orang melalui kinerja gitu. Oleh karena itu posisi-posisi strategis di dalam bangsa ini harus direbut oleh setiap partai politik itu supaya kader mereka ditempatkan di dalam, yang diharapkan dengan itu akan mengimbas ininya ya elektoralnya kepada partai politik gitu. Oleh karena itu kursi pimpinan DPR, kursi pimpinan MPR. Kalau DPR kan udah paket karena undang-undang matinya begitu ya. Ketentuan undang-undang begitu. Nah MPR dan termasuk kursi anggota kabinet. Dan saya ini menjadi kursi panas yang diperebutkan panas karena setiap orang ingin tampil yang sebetulnya bukan orang per orang saja gitu, tapi orang itu representasi dari partai politik. Sebab sudah pengalaman nih tahun 2019 ini, pemilu yang serentak itu siapa calon presidennya berimbas kepada kenaikan suara partai politik. Misalnya yang sekarang ini hampir semua partai politik pendukung Pak Jokowi mendapat suara signifikan kenaikannya gitu. Entah itu PKB, entah itu Golkar, entah itu PDI Perjuangan, bahkan Nasdem sekalipun, P3 agak stagnan, tapi relatif mereka mendapat imbas dari pelaksanaan pemilu yang serentak. Gitu. Oleh karena itu semua orang sekarang punya keinginan menjagokan calon presiden mereka 2024, sehingga dengan begitu bukan hanya calon dia yang mungkin akan menang, tapi partai politiknya juga kena imbas dari Dan itu sudah harus disusun sejak sekarang. Harus dari sekarang karena tidak ada lagi waktu mengatakan tinggal nanti aja 2 tahun 3 tahun itu Anda akan ketinggalan karena waktu 5 tahun itu sekarang juga sebetulnya udah pendek ya. Dengan rutinitas pemilu yang seperti sekarang ini gitu. Kalau soal Gerindra, Mas Rey tadi Anda mengatakan Gerindra ini sepertinya sinyalnya sudah kuat ingin bergabung kepada koalisi saya mengatakan Jokowi Maruf Amin. Apa untungnya buat Gerindra? Banyak sekali. Justru karena banyak itulah menurut saya mereka membuka opsi untuk bisa bergabung dengan 01. Meskipun tentu saja dengan cara bukan mereka yang menawarkan diri gitu, tapi yang diundang kan kira-kira gitu ya. Pertama adalah kali pertama mungkin dalam sejarah mereka masuk dalam kekuasaan setelah 15 tahun terus berada di luar kan. Oleh itu pertama. Yang kedua, sudah saatnya memang mereka untuk menyalurkan bakat-bakat politik di lingkungan partai mereka untuk masuk ke dalam kekuasaan yang dengan cara begitu mereka juga mengerti secara teknik bagaimana mengelola kekuasaan gitu. Khususnya di paling tinggi. Yang ketiga, ini kader udah bertumpuk juga di Gerindra. Kalau tidak disalurkan secara cepat, ya itu akan menjadi persoalan di dalam tubuh Gerindra sendiri gitu. Yang keempat, saya kira ada persoalan yang bersifat personal dalam ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin tidak akan lagi bisa dicalonkan 2024, bukan karena tidak bisa ya, tapi mungkin nggak level lagi lah ya. 2024 Pak Prabowo masih masuk, sementara lawan-lawannya adalah masuk kategori cucunya kan kira-kira gitu ya. Jadi sangat tidak menarik khususnya kepada pemilih milenial yang mungkin hampir 60% 2024 yang akan datang gitu ya. Nah oleh karena itu mau tidak mau Pak Prabowo harus menyiapkan kader yang bersifat dirinya kira-kira gitu. Entah itu datang dari keluarganya atau itu datang dari orang lain, tapi yang merepresentasi dirinya benar gitu. Nah oleh karena itu salah satu cara yang bisa lagi-lagi ya menjadikan orang ini dikenal, karena faktor keterkenalan sekarang nggak bisa diabaikan dalam sistem pemilu kita gitu, adalah melalui kekuasaan gitu. Entah itu duduk di kabinet ya, entah itu duduk di kursi DPR atau bahkan kursi MPR gitu. Tapi Mas Rey memang masih terlalu jauh untuk berbicara soal 2024, tetapi kalau Anda katakan bahwa Gerindra menginginkan adanya pengalaman untuk berada dalam lingkaran kekuasaan, berarti kan nanti Gerindra juga akan bersaing dengan parpol-parpol lainnya dalam satu ceruk yang sama untuk di 2024. Betul. Karena pada dasarnya memang mereka harus bersaing bersama-sama gitu ya. Jangankan Gerindra dengan partai yang lain, antara partai politik yang sekarang di dalam koalisi satu pun akan dengan sendirinya bersaing. Tapi jadi tidak ada diferensiasi dong. PKS bisa main sendiri. Dalam pengertian ketika dia sudah menjadi misalnya nih PKS menjadi oposisi satu-satunya, berarti ya ketika menampilkan masing-masing capres
akan terlihat diferensiasinya tinggal dua saja antara calon dari PKS dan juga tentu, calon dari karena koalisi pendukung pemerintah. Koalisi 2004 itu akan terbentuk nanti misalnya menjelang pendaftaran. Jadi artinya tahun 2023 atau 2024 awal akan terbentuk koalisi baru lagi yang nggak sama dengan koalisi yang seperti yang sekarang itu. Bisa saja PDI misalnya bergabung justru dengan Gerindra gitu ya, atau PKB justru bergabung dengan PKS. Kita nggak tahu. Ini menarik ketika Anda mengatakan bisa saja PDI Perjuangan bergabung dengan Gerindra. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam pekan ini, ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, kemudian ada 4 ketum parpol minus PDI Perjuangan. Sendiri. Apa itu artinya? Gerindra merapat ke PDI Perjuangan kah? Tapi yang parpol lain tidak merestui kah? Atau bagaimana bacaan Anda? Ya itu yang saya sebutkan tadi, pada ujungnya kemudian koalisi ini bersaing juga di dalamnya gitu. Karena yang puncak jabatan presiden sudah ditemukan, sekarang adalah pembagian kursinya, nanti turunannya lagi adalah siapa yang masuk ke dalamnya, kan kira-kira gitu. Turunannya lagi adalah jabatan-jabatan di bawahnya gitu. Jadi memang harus kita akui bahwa politik itu hari demi hari adalah persaingan. Hari demi hari adalah saling berebut gitu. Nah begitu PDI Perjuangan kelihatan dengan Gerindra kelihatan mulai agak akrab, ya yang lain tuh pasang-pasang kuda kan kira-kira gitu. Dalam ini 4 partai politik. Tapi yang 4 ini belum tentu juga solid karena mereka akan dihadapkan dengan persoalan siapa yang akan dicalonkan sebagai ketua MPR. Saya kira mereka juga akan bertengkar tanda kutip ya. Entah itu PKB dengan Golkar, dengan sendirinya akan ada blok baru di antara yang 4 itu. Yaitu jadi kalau kita lihat blok-blok ini, blok hari ini gitu loh. Tidak dengan sendirinya mencerminkan itu blok ke depan karena lagi setiap partai di situ punya persoalan sendiri. Punya kepentingan masing-masing. Punya kepentingan masing-masing yang punya potensi dia bergabung hari ini dengan si A, besok dengan si B gitu. Oke, berarti sulit untuk mengatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah ini solid 100%. Solid dalam konteks tentu saja menjaga Pak Jokowi is oke gitu. Tapi dalam konteks menggolkan kepentingan mereka masing-masing, yang mereka saling cari kawan sendiri gitu. Misalnya yang 4 sekarang PDI nyari ke Gerindra gitu. Tapi untuk kursi MPR jangan-jangan Nasdem yang ketemu dengan PDI kan kira-kira gitu ya. Golkar yang ketemu dengan PDI, sementara PKB ketemunya dengan Nasdem. Masih terjadi yang seperti itu. Jadi menurut Anda gejolak internal itu sangat mungkin sekali dimungkinkan. Bukan sangat mungkin. Nah, itu keniscayaan yang akan terjadi. Gitu. Termasuk misalnya nanti soal jabatan kursi kabinet kan. Nah, tiba-tiba ada yang merasa kami kecil sekali, ada yang merasa banyak sekali dan sebagainya. Ketika kepentingan masing-masing partai politik itu tidak terpenuhi, apakah itu akan mengganggu kesolidan dalam mendukung Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin? Sangat mungkin itu terjadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Mungkin kalau keluar tidak. Tapi kalau bersikap mendua sangat bisa terjadi. Bersikap mendua? Ya, jadi tetap di kursi kekuasaan, tetapi di legislatifnya malah bertindak sebagai posisi gitu. Dan saya katakan bahwa ini tradisi yang terbiasa dalam Mas Rey, kita, nanti kita lanjutkan kembali. Siap. Ini tampaknya Presiden terpilih Joko Widodo sudah tiba di lokasi pertemuan untuk pembubaran TKN Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Kita akan saksikan bersama. Udah tenang, udah sikat semua. Pak Jokowi. Sebentar Pak, statement Pak. Hari ini agendanya akan bangun Pak Pak di dalam Pak. Yang akan dibahas agendanya apa? Bang. Pembubaran TKN. Udah. Yang dibahas apa aja Pak? Yang dibahas pembubaran. Kenapa harus dibubarkan Pak? Bocorin dong Pak, masalah koalisi bagaimana Pak? Koalisi Pak. Penambahan koalisi gimana Pak? Penambahan koalisi. Sampai saat ini kita belum berbicara mengenai penambahan koalisi. Mungkin nggak Pak? Memungkinkan nggak Pak? Kita partai-partai pendukung kita belum pernah berkumpul berbicara mengenai koalisi atau penambahan koalisi belum. Tapi mungkin nggak Pak? Memungkinkan nggak Pak? Mungkin penambahan koalisi memungkinkan nggak Pak? Pertengahan Juli Pak. Wong namanya belum dibahas, jadi saya tidak bisa menyampaikan apa-apa.
ada sekretariat bersama, apakah akan Nggak ada ada. di sini? Pak Jokowi. Pak, tapi dengan pembubaran ini apa koalisi tetap solid, Pak? Apanya? Koalisi tetap solid. Koalisi tetap rukun-rukun saja. Lebih solid dari yang sebelumnya. Koalisi sama atau gimana, Pak? Ya memang harus dibubarkan. PKN kan harus dibubarkan. Ya karena pemilunya sudah selesai. Pak, komentar Berarti koalisinya Pak Prabowo dong, Pak. Hah? Ketemu Pak Prabowo. Ya kan beliau ini kan sahabat baik, berhubungan baik sejak lama. Kalau Pak Prabowo ketemu Ibu Megawati ya biasa. Ya kan? Pak Surya Paloh ketemu Pak Anies ya biasa. Apa sih? Biasa. Ada peluang buat membuka pintu buat Gerindra, Pak. Apa? Ketua MPR. Peluang buat Gerindra bertangan antara PDIP dan Tadi sudah saya sampaikan, koalisi baik-baik saja, solid-solid saja, solid banget. Pak, penegasan terakhir berarti yang dibubarkan itu TKN kan ya, Pak? Yang dibubarkan hanya TKN ya? KIK tidak dibubarkan. Yang dibubarkan yang dibubarkan hanya TKN. Bukan KIK. tim kampanye yang dibubarkan Aja KIK, TKN. TKN Pak ya, berarti kayaknya masih ada Pak ya. Menteri pembahasan kabinet Pak, tetap ada Pak. TKN kemarin KIK ditambah ya, Pak ya? Apa? Koalisi plus Pak. Koalisi belum dibicarakan. Ketemu saja kita ini belum, ketemu komplit saja belum. Tapi ada peluang Pak. Peluangnya ada, Pak. Sampai saat ini kita belum berbicara mengenai itu. Apanya? Belum. Katanya Pak Jokowi Masih. Pak, nanti malam ada pertemuan internal ikut nggak, Pak? KIK membutuhkan nggak sih adanya penambahan anggota koalisi? Apanya? KIK membutuhkan nggak sih adanya Belum penambahan? dibicarakan karena belum ketemu. Kekuatan yang sekarang kabinet kapan, Pak? Apanya? Kekuatan yang sekarang Kalau tanya kekuatan sudah cukup atau sudah cukup? Kalau tanya. Pak, nanti malam. Pak, nanti malam ada pertemuan internal yang akan ikut, Pak. Pembicaraan belum ketemu dengan koalisi. apa sudah ada tim khusus? Apa sudah Ketemu aja belum. apa sudah ada tim khusus? Gibran sama Kaisang. Apa? Nanti makan apa aja udah? Apanya? Menu seribu rasa. Ya tahu. Pak, Gibran sama Kaisang masuk bursa wali kota Solo, Apa? Pak. Gibran sama Kaisang masuk bursa wali kota Solo, Pak. Masuk survei. Apa? Termasuk yang populer untuk jadi wali kota Solo. Ya, tadi malam saya baca hasil surveinya saya baca. Ya saya seneng aja. Tapi ya mereka ini anak-anak mandiri gitu loh. Mau bisnis ya silahkan, mau jualan pisang silahkan, mau jualan martabak silahkan, saya nggak pernah melarang. Tapi akan Mau mendorong terjun ke arah ke sana politik juga silahkan, nggak tahu saya. Tanyakan aja ke anaknya langsung. Tanya ke saya. Mendukung apa nanti Pak? Apanya? Kalau misalnya nanti akan ada ke arah sana akan mendukung Apanya? Pak Jokowi. Wali kota, Pak. Wali kota Solo. Orang tua tuh bisanya hanya itu. Kalau sudah diputuskan oleh anak-anak ya apapun, jualan pisang ya saya dukung, jualan martabak saya dukung. Pak Jokowi nanti Pak Jokowi. Zilvia, baru saja Presiden terpilih. Caranya, Fitri, itulah wawancara kami dengan Maman tadi, Maman Imanul Haq yang menegaskan bahwa TKN dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja tetap solid, dan bagaimana ke depannya, apakah akan dibentuk wadah, kemudian apakah akan ada penambahan partai politik yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja, itu juga akan diserahkan kepada para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, dan ditegaskan bahwa itu merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih Joko Widodo. Dan kami masih menunggu informasinya bahwa pertemuan di dalam ini sudah selesai. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Wakil Presiden Yusuf Kala semua akan keluar, dan kami akan mengkonfirmasi langsung kepada Presiden Joko Widodo yang tadi membubarkan secara resmi tim kampanye nasional pemenangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Fitri.
Saza Wisastro, terima kasih atas laporan Anda dan kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan situasi terkini dari sana. Dan sebelumnya kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Bang Ray, pembubaran TKN resmi sudah dilakukan, TKN sudah tidak ada lagi, tapi seperti tadi kita dengar dari Kang Maman dan juga sebelumnya Presiden terpilih Jokowi juga mengatakan berkali-kali koalisi tetap solid. Tetap, ya. Bang Ray? Karena memang merugi kalau sampai kemudian ada partai politik yang keluar dari koalisi kan, karena mereka sudah menang, ya tentu secara politik mereka punya kemungkinan hak untuk mendapatkan kursi kabinet, ya duduk di posisi-posisi strategis di lembaga negara gitu. Nah kalau mereka keluar tentu saya akan kehilangan semua jabatan itu gitu. Padahal partai politik kan salah satu tujuannya ya itu kan berkuasa gitu. Kalau sebelumnya mungkin di awal bulan seperti itu tidak ada yang kemudian memprediksi TK ini akan dibubarkan karena disebutkan akan mengawal pemerintahan dalam periode 5 tahun ke depan, tapi ternyata dibubarkan. Karena TKN kan memang berbeda dengan koalisi ya. Kalau TKN ini kan semua orang masuk ke dalam, baik dia perwakilan partai politik, perwakilan individu, bahkan perwakilan relawan gitu. Nah mereka yang kemudian secara resmi didaftarkan kepada KPU. Ya asumsinya memang pemilu selesai, secara formal tentu saja mereka harus dibubarkan, meskipun setelah itu mereka membentuk bangun wadah atau dengan apapun namanya sih dipersilakan gitu. Tapi TKN sendiri yang terdaftar di KPU yang kemarin dipimpin oleh Pak Erick Thohir itu ya tentu liburkan gitu. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini dari kawasan Menteng Jakarta. Kita lihat Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala sudah meninggalkan lokasi karena beliau juga tadi sama-sama ikut dalam acara pembubaran TKN bersama Presiden terpilih Jokowi. Kemudian ada juga Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin juga tadi menghadiri, dan kita lihat ini adalah JK meninggalkan acara terlebih dahulu ya sebelum kemudian Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin meninggalkan lokasi. Tapi tadi yang menarik seperti dikatakan oleh Kang Maman bahwa maksud kami adalah Presiden Jokowi ini didampingi oleh 3 wapres sekaligus seperti itu ya, dari mulai JK, Kiai Haji Ma'ruf Amin sampai kemudian Trisutrisnana. Ya, kita lihat juga sama Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden terpilih juga sudah meninggalkan lokasi. Kita lihat apakah Kiai Ma'ruf ini akan memberikan sedikit tanggapan mengenai acara yang sudah digelar sejak sore tadi. Tapi artinya ini kedepannya Bang Ray mengenai koalisi ini seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi memang akan solid seperti itu, walaupun kemudian banyak sekali isu yang berkembang bahwa ada kemungkinan penambahan anggota dalam koalisi, bahkan Pak Muldoko mengatakan koalisi plus-plus seperti itu. Sampai sore ini menurut saya asumsi bahwa akan ada penambahan untuk koalisi masih berkembang sampai kemudian tadi Presiden seperti kita sudah dengar bersama membuat pernyataan yang sedikit agak mengejutkan menurut saya bahwa beliau mengatakan koalisi yang sekarang sudah cukup. Jadi artinya asumsi yang selama ini memang dibangun bahwa akan ada koalisi partai politik yang akan masuk dalam koalisi nampaknya harus ditunda terlebih dahulu. Pernyataan Presiden Jokowi tadi seolah membantah isu yang selama berkembang selama ini bahwa seolah-olah akan ada potensi partai politik lain masuk ke dalam koalisi karena Pak Jokowi mengatakan tadi ya sudah cukup dengan kekuatan yang sekarang, istilah beliau tadi itu. Tapi ini kan perbincangan yang sekilas ya. Nanti mungkin kalau pernyataan itu bisa ditafsirkan dengan berbeda oleh si penutur, bisa saja diralat juga di 3 hari ini, kita nggak tahu. Gitu. Memang dinamika politik sangat dinamis sekali beberapa hari terakhir atau 1 pekan terakhir. Dan kita lihat di kawasan Menteng ini, kita lihat Puan Maharani dan juga Hasto Kristianto juga mungkin sudah bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi ataupun kita lihat bersama. Menurut Bang Ray sendiri, apakah perlu ada wadah baru setelah TKN ini resmi dibubarkan? Karena kita ketahui TKN ini tidak hanya sekedar terdiri dari elemen partai politik yang mendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi juga ada kelompok relawan di dalamnya. Saya pikir kalau partainya mungkin tidak ya, karena mereka akan kembali ke partai politik masing-masing. Tetapi relawan-relawan atau orang per orang individu macam-macam yang masuk ke dalam
TKN itu bisa saja membentuk wadah baru. Dan wadah baru itu dalam konteks misalnya mengawal ya program-program Pak Jokowi dan seterusnya gitu. Tapi itu lebih bersifat inisiatif mereka sendiri menurut saya. Bahkan mungkin Pak Jokowi tidak akan menyarankan atau membiarkan begitu saja, tergantung kepada inisiatif masing-masing apakah memang mau didirikan atau tidak gitu. Pasca pembubaran TKN ini disebutkan ataupun diinformasikan akan ada pertemuan juga antara Ketua Umum Parpol seperti itu. Apakah justru nantinya langkah berikutnya yang akan digodok dalam pertemuan itu? Yang saya sebutkan tadi, meskipun tadi Pak Presiden mengatakan bahwa kekuatan yang sekarang sudah cukup atau dianggap cukup itu boleh jadi kemudian juga ada perubahannya lagi, pernyataan yang sebaliknya gitu. Karena kita harus tahu dalam beberapa waktu kesempatan ini PDI Perjuangan dengan Gerindra begitu akrab dan intens ya untuk melakukan perbincangan lah tentang sesuatu yang kalau kita dengar penjelasannya Ibu Mega kemarin itu di dalam habis pertemuan di Teguh Umar memang memberi isyarat yang cukup kuat bahwa Gerindra akan mungkin dilibatkan di dalam koalisi 01 gitu. Nah sekarang dengan pemenang pemilu dan seterusnya itu tentu tidak bisa diabaikan saran-saran dari PDI Perjuangan dalam koalisi gitu. Boleh jadi kemudian bersama dengan PDI Perjuangan didorong terus oleh PDI agar Gerindra tetap masuk gitu. Tapi mungkin partai-partai yang lain khususnya yang kemarin sudah melakukan pertemuan yaitu 4 partai politik ya paling hebat mereka mungkin akan menyetop pada wilayah tertentu. Jadi kabinetnya tetap mungkin akan coba di-sharing itu, tapi untuk kursi MPR-nya mungkin mereka akan mengatakan tidak boleh masuk sampai wilayah sana gitu. Sebagai seorang Jokowi, sebagai presiden terpilih, kira-kira masukan yang mana yang akan didengarkan? Apakah mereka yang memang sudah bersama-sama mendukung sedari awal, atau kemudian ada ataupun ada langkah politik yang mencoba masuk ke dalam koalisi yang sudah ada sebelumnya? Saya kira itu yang saya sebutkan tadi, sulit bagi presiden juga mengabaikan pendapat dari PDI Perjuangan meskipun hanya satu partai politik gitu ya. Nah tentu saja ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya kalau argumen PDI Perjuangan cukup kuat ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan lain, sangat mungkin itu juga yang jadi bahan pertimbangan di partai-partai yang lain yang belum sependapat misalnya dengan PDI Perjuangan. Walaupun sampai sore tadi Presiden Jokowi mengatakan sudah cukup. Sudah cukup gitu. Tapi harus diingat, ini kan juga Pak Prabowo melakukan silaturahmi ke partai-partai yang lain ya. Kita tidak tahu mungkin dalam 2, 3, 4 hari ke depan ada upaya dari Pak Prabowo untuk silaturahmi juga dengan ketua-ketua partai yang bisa saja juga mengubah pendapat mereka sejak dari awal gitu. Cuman yang saya tangkap sampai sekarang ini adalah rasa-rasanya partai politik ini kalau untuk kursi kabinetnya nggak terlalu terganggu gitu. Tapi mereka agak terganggu kalau sampai misalnya ya Gerindra mengincar salah satu unsur pimpinan MPR. Ibu, permisi Bu. Ya, kita kembali Bang Rey untuk melihat situasi terkini dari Menteng Jakarta Pusat. Kita lihat sejumlah elit ataupun sekjen parpol sudah mulai meninggalkan lokasi karena memang acara pembubaran TKN ini sendiri yang berlangsung sejak tadi pukul 16 sudah dilakukan, dan tadi Presiden terpilih Joko Widodo sudah tiba pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti ataupun membubarkan secara resmi TKN ini. Karena memang mau tidak mau pembubaran TKN membuat banyak pertanyaan ataupun mengundang pertanyaan mengenai bagaimana nasib dari ataupun masa depan dari koalisi Indonesia Kerja sendiri seperti itu Bang Rea. Itu kemudian tidak bisa dihindari ya. Dan walaupun tadi juga ini sudah sampai Oktober tetap solid. Nah, mungkin setelah Oktober itu kan kelihatan ya apakah masih tetap ada yang bergabung ya atau bergabung tapi mendua hati gitu ya. Artinya dia kecewa misalnya perolehan kursi kabinetnya nggak memadai gitu ya, tetapi tetap ingin ambil itu, tapi sikap politiknya nanti di DPR akan tidak selalu bersama dengan 01 gitu. Politik adalah dinamis seperti itu ya. Dan kita lihat juga ini Pak Tri Sutrisno juga sudah meninggalkan lokasi. Pak Tri Sutrisno bersama JK tadi dan juga Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin mendampingi Presiden terpilih Joko Widodo dalam acara pembubaran TKN ini ya. Ada juga Pak Erick Thohir sebagai Ketua TKN yang juga hadir. Saya kira Presiden mungkin sudah lebih dahulu pulang ya.
Ya, kembali mungkin orang publik kemudian bertanya-tanya what's next ataupun apa selanjutnya ya, karena seperti tadi dikatakan bahwa dinamika politik ini sangat tinggi sekali beberapa waktu belakangan, mulai dari pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo, pertemuan ketua umum ketua umum parpol, pertemuan Megawati dan juga Prabowo, membuat orang mungkin bertanya-tanya bagaimana arah. Sekarang yang sudah pasti itu kan 3 isu ya yang akan diperbincangkan oleh TKN ya. Oleh koalisi. Karena TKN sudah resmi dibubarkan hari ini. Pertama adalah soal kursi kabinet seperti apa komposisinya. Kedua adalah komposisi DPR, ini sih karena sudah diatur undang-undang mungkin tidak terlalu alot. Dan yang kedua yang paling alot itu adalah soal komposisi anggota MPR. Gitu. Di sini akan terjadi friksi bagaimanapun itu, misalnya apakah slot untuk partai politik seperti yang sering kali saya katakan 60 berbanding 40 gitu loh, kira-kira 60 untuk partai politik, 40 untuk non-partai. Tapi yang 60 ini sendiri pun siapa pendapat apa, berapa jumlahnya, macam-macam dan seterusnya itu persoalan tersendiri. Itu nanti akan ada lagi tentu yang mungkin bersifat personal kepada presiden menentukan siapa yang akan duduk di kursi kabinet dari partai politik masing-masing gitu ya. Nah setelah itu akan ada nanti perbincangan soal komposisi MPR gitu. Nah, komposisi pimpinan MPR ini menggunakan sistem paket ya. Jadi siapapun bisa gitu. Jadi partai politik dengan perolehan suara kecil atau kursi kecil di DPR juga bisa diusung jadi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari paket pimpinan MPR, 4 dari partai politik dan 1 dari DPD kan seperti itu ya. Betul. Sementara kemudian partai politik pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf ada 5 parpol. Ada 5 parpol. Jadi kita kurangi dulu PDI Perjuangan karena mungkin sudah konsentrasi di kursi DPR gitu ya. Jadi ada 4 partai politik. Nah, tapi 4 partai politik ini pun masih punya potensi kalau misalnya ada tambahan dari partai politik yang lain untuk tergusur. Nah, yang paling mungkin tergusur itu adalah P3 dengan PDI Perjuangan. Kalau PDI dengan mungkin tidak terlalu sulit tergusurnya karena dia dapat paket di ketua DPR ya. Tapi P3 bagaimana gitu. Nah, inilah mungkin pertemuan 4 partai politik itu dalam kerangka mensolidkan. Tapi harus diketahui 4 partai politik yang kemarin ketemu pun menurut saya solidnya hanya pada malam itu juga. Belum lagi nanti kalau mereka berbicara soal siapa unsur pimpinan MPR yang akan ketua MPR yang mereka akan dorong. Dalam konteks ini Bang Rey, mohon maaf kita harus tahan dulu, kita akan mengikuti kondisi terkini. Ternyata Presiden terpilih Bapak Joko Widodo baru saja keluar dari acara. Pak Jokowi, gimana Pak? Tadi Pak, jadi bahas apa aja di dalam Pak? Di dalam bahas apa aja? Di dalam tadi gimana bahas apa Pak? Coba. Ada evaluasi TKN nggak Pak? Tadi ada evaluasi TKN-nya bagaimana Pak? Ya intinya tadi pembubaran TKN, kemudian evaluasi intinya ya semuanya baik. Pak Jokowi setelah ini TKN akan gimana? Pesan khusus terakhir. Terima kasih. Ya tentu ucapan terima kasih karena kerja keras pagi siang malam dari TKN dalam manajemen ini seluruh kegiatan hampir 1 tahun. Dan yaitu berkat kerja keras pagi siang malam yang kita kerjakan bersama-sama secara gotong royong. Pak Jokowi setelah ini apakah intensif bertemu dengan ketua umum parpol? Apakah setelah ini? Ya kita tetap dengan TKN pun kan meskipun dibubarkan tetap bertemu dengan para sekjen, dengan ketua-ketua umum, hanya memang kita ini kan mengatur kapan ketemunya. Kalau sudah sangat urgent ya 5 menit aja kita teleponan sudah kumpul kok. Pak, soal porsi kabinet Pak, apakah kemudian TKN juga diberikan porsi untuk di kabinet Pak? Apakah ada pertemuan parpol lanjutan? Porsi TKN di kabinet Pak, apakah ada seperti itu? Nama-nama kader-kader yang ada di TKN untuk di kursi menteri? Kita belum berbicara mengenai itu. Pak Jokowi soal kandidat menteri nanti akan dilaporkan ke KPK untuk apa?
soal kandidat menteri, apakah akan dilaporkan ke KPK untuk melihat rekam jejaknya? Calon-calonnya aja belum ketemu. Dibahas ya nanti kalau waktunya lah, kalau kita akan undang untuk berbicara khusus mengenai itu. Pak, katanya pengajuan CV sudah mulai ini ya diajukan untuk parpol kayaknya sudah diminta CV untuk calon menteri, Pak. Ya sudah diminta tapi banyak yang belum ngasih. Lah itu. Kriterianya seperti apa sih Pak? Kriteria khususnya ada nggak sih Pak untuk Apanya? kriteria khusus untuk Ya kan sudah kita sampaikan bolak-balik, masa saya ulang-ulang terus. Eksekutor kuat, tahu manajemen, artinya manajerialnya baik, memiliki keberanian dan urusan yang lain-lain, masalah integritas dan lain-lainnya. Saat ini sudah mulai bisa mengajukan ya Pak ya? Saat ini sudah mulai bisa mengajukan. Apanya? Terbuka untuk dari luar profesional. Koalisi aja belum selesai kok mikir yang luar koalisi. Apakah ada fokus untuk koalisi dulu begitu Pak? Untuk diumumkan Belum lah, kita belum bicara kok. Kapan ya belum ngerti kapan. Malam ini ada pertemuan sekjen, agendanya apa Pak? Malam ini ada pertemuan sekjen. Pertemuan dan ketum-ketum parpol. Pertemuan dan ketum-ketum parpol. Ya belum. Ini kita Malam ini ada pertemuan sekjen, agendanya apa? Pak Sekjen itu pertemuan nanti, tapi memang acara sangat penting. Apa? Enggak, acara khusus para sekjen. Agendanya Ada yang ulang tahun. Pak, TKN selama kinerjanya masa kampanye ini apakah sudah berhasil memuaskan Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin? Ya, manajemennya bagus, pengaturan dari satu tempat ke tempat lain juga sangat rapi. Sudah Pak? Sudah? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, masyarakat waspada, masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Perahu waspada, ikuti semua yang disampaikan oleh aparat, yang disampaikan oleh petugas, hati-hati. Pak, sudah diperintahkan baik BMKG ataupun tim lain Pak? Gimana Pak? Pak, amnesti Pak. Amnesti baik kan sudah disetujui Tadi sudah kita terima di istana. suratnya ya? Suratnya Pak. Kira-kira kapan Pak akan disetujui? Kira-kira kapan Pak? Nanti insya Allah hari Senin saya tanda tangani. Dalam bentuk Pepres ya Pak? Kalau nggak hari Senin ya maksimal hari Selasa. Dalam bentuk Pepres Pak? Hah? Pepres Pak? Belum sampai meja saya. Pak akan mengundang Baik Nuril ke istana tidak sih Pak? Apanya? Baik Nuril akan diundang ke istana? Ya dirampungkan suratnya dulu. Surat dirampungkan dulu. Suratnya aja belum sampai meja saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. itu Pak, gimana sih Pak? Itu kan korban kirim surat ke Bapak, udah terima belum Pak suratnya Pak? Fitri. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Presiden terpilih Joko Widodo sesaat setelah meninggalkan lokasi tempat acara pembubaran tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Tadi Presiden terpilih Jokowi mengatakan salah satu yang dibicarakan dalam acara pembubaran TKN ini adalah ucapan terima kasih atas semua kerja keras dari TKN selama hampir 1 tahun. Dan tadi awak media juga sempat menanyakan mengenai pembagian ataupun nama-nama calon atau orang yang akan menduduki kursi menteri, tapi kemudian Presiden Jokowi mengatakan tidak berpihak kursi menteri. Presiden Jokowi juga tadi sempat memberikan pernyataan mengenai erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Presiden Jokowi mengatakan kepada warga di sekitar Gunung Tangkuban Perahu untuk waspada, dan tadi juga Presiden Jokowi sempat menyinggung juga mengenai masalah amnesti Baik Nuril. Presiden mengatakan kemungkinan akan menandatangani surat amnesti pekan depan sekitar hari Senin ataupun Selasa, karena sampai saat ini suratnya masih belum sampai di meja Presiden. Ya, acara pembubaran
TKN Jokowi Maruf Amin sendiri sudah berlangsung sejak tadi sore pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan tadi sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat acara sudah selesai dilakukan. Tadi kita sudah lihat Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Maruf Amin sudah meninggalkan lokasi, Ketua Dewan Pengarah TKN Yusuf Kala juga sudah meninggalkan lokasi, dan juga mantan Wakil Presiden Bapak Trisno juga sudah meninggalkan lokasi. Dan saat ini kita lihat Presiden terpilih Joko Widodo akan segera meninggalkan lokasi, tapi masih menyempatkan diri untuk bersuah foto bersama masyarakat yang ada di sekitar lokasi acara. Bang Rey, mungkin ada sedikit komentar mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi. Ya, yang menarik itu adalah soal kriteria anggota kabinet ya, anggota kabinet yang sebetulnya juga udah berulang kali disebutkan oleh Pak Jokowi gitu. Kalau catatan saya sendiri, karena mengingat kemungkinan komposisi kabinet ini akan banyak diambil oleh partai politik, mungkin kita sebagai masyarakat atau pemilih tentu berharap partai politik akan menyodorkan nama-nama yang memang layak, patut, sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh presiden. Tadi ya, eksekutor, kemampuan manajerial yang baik, berani juga. Dan sebagainya gitu. Karena itu misalnya saya sendiri berkali-kali juga mengatakan sebaiknya kalau yang dari partai politik itu punya alat ukur yang jelas gitu. Salah satu alat ukur yang jelas itu adalah misalnya mantan kepala daerah yang cukup berprestasi di daerah-daerah masing-masing yang perlu untuk segera didorong naik kelas ya dari mantan kepala daerah duduk di kursi kabinet, sehingga ada banyak aspek yang bisa terselamatkan atau bisa kita gali dari situasi ini. Pertama, orangnya sudah kita kenal ya, track record-nya sudah kita kenal, kinerjanya seperti yang disebutkan tadi, karena berprestasi pastilah memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Pak Jokowi tadi kan, cepat, eksekutorial, manajemen, bagus, macam-macam gitu. Nah, lebih dari itu adalah supaya terjadi apa yang disebut dengan reward and punishment dalam politik gitu ya, yang berprestasi, yang bagus, memang sudah seharusnya naik karirnya gitu ya, diangkat profesinya gitu dari mantan kepala daerah kemudian menjadi anggota kabinet dan seterusnya gitu. Dan saya kira partai-partai ini tidak kurang orang gitu. Misalnya kalau kita sebut sebagai contoh saja ya, di PD itu ada Ibu Risma gitu. Di Golkar itu misalnya ada Pak Deddy Mulyadi dari apa dulu tuh gitu ya. Dan partai-partai yang lain juga, termasuk di Nasdem banyak juga kader-kadernya yang sebetulnya punya prestasi di daerahnya masing-masing. Sehingga dengan begitu kepala-kepala daerah di daerah itu juga terpacu sekarang untuk berprestasi, sehingga dengan begitu mereka, karena mereka melihat potensi kalau mereka berprestasi mereka punya kesempatan untuk naik kelas. Oke, tadi Pak Jokowi sudah meninggalkan lokasi dan tadi juga sudah memberikan pernyataan-pernyataan.